Teman YouTuber, selamat berjumpa kembali di channel saya. Kali ini saya akan mengerjakan sebuah servisan komputer lagi. Ini satu paket dengan komputer yang kemarin ya. Jadi usernya itu bawa 2 buah CPU. Dan yang baru selesai adalah CPU yang kemarin yang ada merek Infinity-nya ya, kalau tidak salah. Dan untuk yang CPU kemarin itu minta diinstalkan Windows 10 dan yang ini Windows 7. Oke. Untuk kasusnya ini masih blue screen. Dan nanti akan saya coba cek ya. Di sini tadi saya sempat lihat setelah saya buka casing penutupnya. Itu ada kabel, ini kabel bagian dari kabel power kayaknya. Power dari power supply. Ini putus ya, nggak tahu ini putusnya kenapa, karena tikus atau kenapa. Nanti akan saya coba lepaskan untuk casing sebelahnya dan akan saya lihat. Lalu nanti untuk install Windows 7 nya saya akan gunakan media DVD, setup DVD ya, dari kaset DVD. Oke, kita akan lanjutkan untuk coba cek kabel yang itu ya. Yuk ikuti terus video ini teman-teman. Dan untuk teman-teman yang belum subscribe, silahkan subscribe channel saya untuk mendapatkan video-video terbaru dari channel saya. Dan terima kasih bagi teman-teman yang sudah subscribe. Selamat menyaksikan. Oke, dan semoga videonya tidak silau seperti pada waktu proses pengerjaan CPU yang sebelumnya. Kita perlu obeng. Kita coba lepaskan dulu untuk casingnya. Satu. Ini tidak ada bagian penariknya ya. Kita coba tarik dulu. Oh. Mana ini penariknya? Ada penguncinya enggak ya? Biasanya kalau susah gini saya skip videonya. Baru setelah terbuka saya videokan kembali. Ini ada penguncinya enggak sih? Mana sih? Ada ya. Di depan enggak ada. Kita congkak dari sini ya teman. Baru terbuka. Wah, ini build up ya sepertinya. Casingnya ori dari Acer, motherboardnya Acer dan casingnya juga Acer. Serap Acer gitu. Oke, dan untuk kabelnya ini kabel yang sudah tidak digunakan. Mungkin ini dulu dimakan tikus ya mungkin. Ini kabel apa ini? Ini tidak digunakan. Tidak ada keterangannya kabel apa ini. Patah. Ini casingnya udah lama ya. Lepaskan dulu hard disknya.
untuk grounding. Untuk CPU-nya cukup keren. Ada rambut di sini, entah ini rambut siapa. Atau sapu mungkin ya, tapi kayak rambut nih. Kotor. Wajar ya kalau CPU kotor. Kotor kita bersihkan. Anak puasku, puas. Dulu CPU ini pernah masuk ke tempat saya, dan dulu kasusnya adalah sama ya, blue screen. Dan dulu dengan kita coba lepas dan pasang RAM, kita bersihkan RAM-nya, bisa masuk ke Windows lagi. Dan ini sama usernya coba diganti RAM ya, karena mungkin RAM-nya rusak ya. Dan ternyata setelah diganti RAM masih juga blue screen. Ini RAM apa ya? DDR apa sih spotnya? Lama tidak kerjakan CPU ya. DDR3 kayaknya. Lepaskan kan? Bersih dulu. Untuk kabel-kabelnya kita lepaskan juga. Untuk elko-nya kayaknya aman ya, tidak ada yang melentung atau gembung. Untuk prosesornya nanti kita cek juga suhunya. Dan ini adalah kebalikan dari laptop lah. Kebalikan dari CPU yang sebelumnya. Kalau sebelumnya kita instalkan Windows 10, yang ini nanti malah akan kita instalkan Windows 7. Dan kita nanti cek lagi apakah kasusnya bisa seperti yang kemarin. Jadi ketika Windowsnya selesai diinstal, dia deaktivasi itu tidak muncul Genie-nya. Ada banget artis ini kayaknya. Kemudian depan audionya tidak perlu dipasang kayaknya. Ini apa sih? Ini nggak tahu ya berapa ini, tapi nggak dipasang di bagian boardnya. Kabel audio apa? Saya coba lihat dulu teman-teman. Ini USB, terus yang satunya slot power ya. Ini clear CMOS, biasanya jumper clear CMOS. Kita coba nyalakan dulu ya teman-teman. Akan saya persiapkan dulu ya, pasang kabel-kabelnya. Jadi akan saya skip dahulu. Oke, saya tambahkan sedikit. Ini tadi saya sempat lihat-lihat kondisi boardnya. Ini ada satu buah bagian yang sepertinya konslet ya teman-teman. Ada kayak bekas tumpahan atau apa ini. Mana openg? Ini teman-teman bisa perhatikan. Teman-teman perhatikan di bagian, nah ini agak kelihatan ya. Geser dulu kameranya. Oke, ini teman-teman lihat. Ini seperti hitam. Ini kayak bekas cairan kalau saya lihat ya. Kalau di kamera mungkin terlihat agak hitam, ini kayak cairan. Nanti kita coba bersihkan juga. Mungkin itu juga kemungkinan menyebabkan blue screen ya.
bersihkan. Mana? Oh, ini saya pakai kapas ya, pakai cairan yang ada kandungan alkoholnya juga. Oke, udah bersih. Tapi kita jangan langsung nyalakan CPU-nya, takutnya nanti langsung konslet ya kan, ini masih basah. Ini alat yang biasanya pastinya hampir 99% teknisi HP punya, yaitu kuas atau sikat ya, sikat gigi bekas. Kita bersihkan pelan-pelan, kita tunggu kering ya, biasanya sebentar karena sifatnya alkohol itu kalau di cairan itu mudah menguap. Oke, ini sudah saya pasang untuk harddisknya, kabelnya, powernya juga, dan tadi sempat saya lepas RAM-nya juga sudah saya pasang. Kemudian untuk CMOS-nya yang merah tadi itu ya, yang jumper merah kecil ini, tadi sudah saya lepas. Ini untuk clear CMOS atau clear menghapus settingan BIOS, dan baterai CMOS-nya juga saya lepas tadi. Baterai CMOS yang ini teman-teman ya teman-teman, ini persis dengan yang punyanya CMOS-nya PS2 ya. Jadi teman-teman kalau beli itu baterai CMOS kalau untuk di PS2 dan di CPU itu sama, ukurannya juga sama, standar. Ini baterai 3 volt kalau tidak salah. Oke, kita akan coba nyalakan dulu. Ceklik. Nah, nyalakan monitor, nyalakan CPU-nya. Wih, tidak tampil apa-apa ya. Ini udah ya, fan-nya belum berputar. Tidak tampil apa-apa, blank. Keyboardnya juga tidak berfungsi. Oke, kita coba matikan lagi aja dulu ya. Tahan lama powernya. Kalau tidak mau mati, biasanya ini ada masalah pada motherboardnya. Oke, nggak apa-apa, nggak mau mati, kita lepaskan dulu aja. Yuk. Kita coba lagi, lepaskan RAM-nya. Kita pasang lagi ya teman-teman. Kita nyalakan. Nggak mau nyala, kurang nancap kali ya. Langsung nyala sendiri dan bunyi pip panjang tit. Oke, RAM-nya nggak kita pasang, kita matikan lagi CPU-nya atau komputernya. Nggak mau mati, langsung kita cabut saja. Kita pasangkan lagi RAM-nya, kita pindahkan slotnya. Oke, sudah. Cek kabelnya, jangan sampai ada yang miring ya. Biasanya kabel SATA ini kalau kesenggol sedikit miring ya, apalagi ini kabel SATA yang lama. Kita tancap lagi. Udah, kita coba nyalakan. Mana ini?
Tadi ada muncul error ya. Bukan yang bunyi ini ya, ini bunyi rating truk kayaknya. Tadi sempat bunyi pip pip sebentar, lalu kita coba lihat. Biasanya itu adalah tanda dari CPU-nya sudah menyala atau motherboard-nya itu terdeteksi. Tetapi tadi karena kita clear CMOS, jadi kita harus atur CMOS-nya kembali. Maksudnya CMOS itu, bukan CMOS ya, kita atur pengaturan BIOS-nya maksud saya. Kita pasang dulu VGA-nya. Oke. Dan ini adalah tampilan dari tadi setelah saya reset CMOS-nya. Kita akan atur BIOS-nya, settingan BIOS-nya. Semoga tidak silau ya. Semoga ini terlihat di kamera. Oke. Kita akan atur BIOS-nya. Dan di sini terdeteksi untuk USB-nya itu satu buah keyboard yang ini. Keyboardnya terdeteksi ya teman-teman. Dan untuk mouse-nya belum. Ini barusan saya tancapkan, jadi dia belum terdeteksi, tidak masalah karena pengaturan BIOS yang lama itu biasanya hanya pakai keyboard. Kalau BIOS model terbaru biasanya sudah support untuk mouse ya. Seperti di laptop Asus yang kemarin sempat saya saya uploadkan videonya di episode-episode sebelumnya. Kita masuk ke pengaturan BIOS, tekan Del untuk enter BIOS setup, F1 untuk continue. Kita masuk ke BIOS yang kita tekan tombol delete atau tombol del di keyboard. Ini adalah BIOS dari motherboard ini BIOSnya mana ya? Oh, ini ada keterangan Aspir X3990. Tahunnya 2011. Mana ini? Dan sekarang tahun 2022. Kita coba ganti ke 2022. Mana ini? 2000. Salah lagi. Gini aja. 1 2 3 4. Oke. Nah, kita ulangi 2022. Oke. Ini kita coba 13 tidak bisa, berarti yang depan ini bulan. Kita masukkan bulan 7 ya. Sekarang tanggal berapa ya? Tanggal Bu, ima tanggal piro? 9. Tanggal piro ima? 12. Sekarang tanggal 12. Sekarang jam 11.45. 11.45. Ini untuk RAM-nya yang terpasang itu 2 GB. Kita masuk ke pengaturan yang lainnya. AHCI-nya yang pertama, port 0 atau port 1 ya. Ini ada buah 4 port, tetapi yang dipasangkan untuk soketnya oleh motherboard ini hanya ada 2, yaitu port 1 dan port 2, dan sudah AHCI juga. Harddisknya 1 tera ya teman-teman, 1000 GB merek WD. Kemudian kita cek yang lain ya. Ini harus AHCI. Oke. Nah, ini untuk suhunya. Ini apa ya? Saya masih belum paham ya. CPU temperatur 98 maksudnya. Fahrenheit mungkin ya, karena di bawahnya untuk sistem temperaturnya ini terbaca 34 derajat Celcius, jadi dingin. Tetapi posisi fan-nya tidak berputar, mungkin nunggu panas dulu ya, seperti di netbook Acer yang saya pakai, Aspir One Happy. Itu kalau dia CPU-nya belum panas sekitar 50-60 derajat, kipas fan beningnya tidak akan berputar. Sama seperti di laptop Toshiba yang juga saya pakai, yang seri B40 Main A. Kalau CPU-nya belum panas, kipas beningnya juga tidak akan berputar. Ini belum berputar. Oke, dia nggak berputar. Kalau nanti dia panas dan masih belum berputar, kemungkinan ya fan-nya rusak atau malfungsi ya. Itu nanti akan kita cek nanti saja. Kalau perlu dicek atau kalau saya tidak lupa untuk cek. Dan ini ada keterangan untuk suhunya sampai 60. Entah ini 60 derajat atau Fahrenheit ya. Cek untuk semua tegangannya. Aman ya. Power sekarang. Ini kita disable saja. Ini adalah menyalakan CPU pakai keyboard ya.
kita matikan saja. Kita off-kan aja. Ini saya tidak ubah untuk bagian yang atas. Ini apa ya? Boot pertama hard disk, heavy device apa, kita pilih hard disk saja. Yang lainnya kita disable bisa nggak ya? Nggak ada menu disable, jadi kita biarkan saja. Hard disknya oke. Oke, kita coba masuk ke Windows-nya ya. Ada keterangan apa ini? Install Windows. Sepertinya saya tidak menginstal Windows. Ada tulisan apa yang the computer restarted unexpectedly or encountered an unexpected error. Windows installation cannot process. To install Windows, click OK. To reset the computer and then restart the installation. Oke, jadi permasalahannya ini ya mungkin ya teman-teman. Problemnya untuk CPU ini, problemnya ini ya. Jadi bukan blue screen kalau sekarang yang saya temui, tapi mungkin error ini terjadi karena blue screen di error sebelumnya. Jadi waktu yang punya itu menggunakan CPU-nya, kemudian blue screen, lalu setelah restart mungkin muncul error yang ini. Ini mau saya nggak terbaca lagi, kita pindahkan port USB yang lain. Nggak mau terbaca, port USB yang lain dulu. Oke, ini baru bisa ya. Oke, untuk restart komputer kemudian restart instalasi, coba dulu lah. Oke, masih muncul ini. Oke, akan kita instalkan Windows 7 saja langsung ya. Kita coba masuk BIOS dulu ya teman-teman. Karena untuk mematikan komputer atau CPU dalam kondisi menyala seperti ini, kita sebaiknya tidak langsung mencabut kabel powernya. Kalau tidak bisa masuk Windows dan tidak bisa melakukan shutdown atau apa ya, mematikan Windowsnya pada kondisi dia menyala normal, kita masuk BIOS lalu kita matikan pakai tombol power. Mana ini? Nah, tombol power. Tekan tahan lama ya sampai nanti mati seperti ini. Baru kita bisa lepaskan kabel-kabel yang lain seperti kabel power, dan di sini akan saya lepaskan karena saya ingin install Windows 7 nya pakai kaset, karena kalau kita lepaskan ini ada strumnya ya, ada tegangan atau ada aliran listriknya. Ini akan saya stop dulu, nanti akan saya lanjutkan kembali. Oke teman-teman, ini tadi saya saya cek itu kayak tercium ada bau gosong, lalu ini panas sekali. Mungkin fan-nya rusak ya, karena ini disentuh pendinginnya ini panas ya. Saya akan coba lepaskan dulu ya teman-teman. Ini harus pakai dua tangan, karena ini posisinya kalau nggak pakai dua tangan takutnya miring, nanti malah merusak prosesor dan rumah prosesornya. Akan saya skip dulu ya teman-teman. Ini tangan saya kepanasan ya, jadi sampai ini kayak lumer ya untuk pasta prosesornya nih, ke samping-sampingnya ini harus kita bersihkan ya.
Ini masih panas, kita tunggu dingin dulu, nanti akan kita coba bersihkan. Untuk fan prosesornya akan saya coba teman-teman. Ini dayanya adalah 12 volt dan karena saya tidak ada adapter 12 volt harus pakai power supply, tetapi akan saya coba pakai adapter charger saja yang 5 volt ya, biasanya bisa, walaupun nanti putarannya akan tidak secepat ini 12 volt. Dan kalau nanti bisa berputar kita pakai 5 volt, kemungkinan kipasnya masih berfungsi atau tidak rusak. Kita cek dulu kabelnya, saya pakai charger di atas itu ya, klip-klip kayaknya 5 volt, sekitar 5 volt. Oke, bisa dilihat dayanya 5,5, 5,6, ini 5 volt ya. Kita coba untuk menjalankan atau memutar kipasnya, plus minus. Sebentar ya teman-teman, saya pasang dulu, agak susah ini. Mau pasang aja susah ya. Kayak sini ya. Oke, jadi berputar ya teman-teman. Jadi kemungkinan ini fan-nya tidak rusak. Untuk 12 voltnya akan saya coba pakai power supply ya, power supply. Untuk kabelnya untuk 12 volt itu yang hitam sama kuning ya, sama dengan yang di fan. Kalau merah hitam itu untuk 5 volt dan kuning hitam untuk 12 voltnya. Untuk tegangannya kita lihat mana ini nggak naik. Dua 12 volt ya, kita akan coba. Ini harus berhati-hati ya teman-teman, karena untuk tegangan 12 volt itu cukup bisa membuat kita terkejut kalau kena sengatannya. Ini cara ekstrim ya, untuk yang aman teman-teman pakai soket saja ya.
Kita coba 12 voltnya. Waduh, lepas lagi. Wih, metro. Dua belas voltnya tidak berputar. Baik teman-teman, di sini saya punya sebuah fan ya. Ini ori Intel. Saya akan coba apakah fan-nya berfungsi ya. Kalau nanti berfungsi kita akan ganti fan yang kemarin rusak atau yang sebelumnya kita tes itu rusak di 12 voltnya, jalur positif 12 voltnya. Nanti kalau kipas ini berfungsi akan kita ganti dengan fan yang ini ya. Dan nanti bisa kita cek untuk putaran kipasnya itu berapa RPM ya. Semoga saja normal ya. Kita tesnya pakai adaptor power adaptor yang ini daya ini voltasenya sama ya, ada 3 buah titik, 1 buah titik ground atau negatif, dan 2 buah titik untuk jalur 5 volt positif dan 12 volt positif. Oke, kita akan pasang dahulu. Sebentar, belum dicolokkan. Mana nih powernya? Oke, kita colokkan dahulu. Lalu kita coba cek jalurnya. Kita atur ke skala 20 ya, seperti biasa ya. Kita coba cari titiknya dari yang kiri. Terbalik berarti ini positif 12 volt, ini ground 12,8 atau 13 volt ya. Lalu kita coba di titik yang sini 5 volt. Oke, jadi kalau kita lihat dari arah sini, ini adalah positif 12 volt, yang tengah adalah ground, dan yang sini adalah positif 5 volt. Oke, saya akan matikan dahulu karena saya mau pakai bantuan 3 buah kabel ini ya, kita modif sendiri ya. Oke, tadi groundnya yang tengah, kemudian yang sebelah paling kiri adalah yang 12 volt positif, kemudian yang paling kanan adalah positif 5 volt. Oke, kita pasang lagi. Kita pasang groundnya ke 12 volt. Oke, aman, terbaca 12 volt di titik 5 volt. Oke, dan ini akan saya coba cari untuk titik 5 voltnya dahulu di fan prosesor ini ya.
Ini kabelnya kalau kita urutkan dengan fan yang lama ini agak berbeda ya. Jadi untuk warnanya yang paling tepi adalah sama, yang ini biru, yang paling sini hitam, ini juga hitam, tapi untuk tengahnya ini kebalik. Ini ada merah kuning, kalau di sini kuning hijau. Jadi kalau urutan kabel yang lama di sini adalah ground, kemudian 5 volt dan 12 volt. Kita coba di 5 voltnya apakah sama. Harusnya sama ya. Waduh, bentar ya teman-teman. Mupet. Pasnya kelihatan. Oke, kelihatan. Kita coba titik tadi 5 voltnya dulu. Kita coba titik 5 voltnya dulu ya. Oke, 5 volt. Yang sini sebentar, agak ribet ya. Paling tepi dan sebelahnya. Oh, kipasnya tidak berputar. Oh, berputar ya teman-teman. Untuk 5 voltnya. Untuk 5 voltnya oke. Kita akan coba titik 12 voltnya. 5 voltnya sana dulu. Kita coba titik 12 voltnya. 12 voltnya kalau kita samakan dulu ya sini ya. Lalu sebelah sini. Oh, tidak berputar. Coba yang tepi. Tidak juga berputar. Oke, apakah ini rusak atau ini ada apa? Settingan khusus di IC-nya ya. Kalau nanti dia 12 volt baru berputar ya. Ini tidak berputar teman-teman. Yang berputar hanya 5 voltnya. Kalau untuk kabelnya terbaca 12 volt ya. Kita coba yang 5 volt lagi. Ini 5 volt tadi di sini. Oh, lepas. Kita pasang dulu. 5 volt oke. 12 volt nggak angkat. Oke, setelah cek fan prosesornya, sekarang kita akan coba pasangkan kembali prosesornya. Tadi saya lepas ya, saya bersihkan. Dan sekarang akan kita pasang kembali. Kita pasangkan kembali. Titiknya mana ini? Titik sebelah sini. Gini ya, titiknya di sini. Kita kunci. Kita akan coba ganti fan prosesornya. Pakai punya saya. Oke. Mana ini? Akan saya pasang dulu ya teman-teman. Apa judulnya? Kita pasang dulu.
kita bersihkan juga, kita bersihkan dulu ini bekas apa ya, pasta yang lama yang kering. Kalau menurut saya ini harus dibersihkan. Ada yang keras ya. Kita pasang. Ini hadapnya sama saja arahnya. Ini kita harus hati-hati karena biasanya tajam. Nyangkut. Oke. Kita akan coba pasangkan dulu. Mudah-mudahan kameranya enggak jatuh. Ini harus hati-hati juga ya teman-teman kalau belum pernah memasang atau baru belajar memasang supaya tidak patah ya. Oh iya, lupa, kita harus ratakan dulu pastanya. Oke, ini pastanya belum rata. Ini pakai alat ya, tapi karena nggak ada kayak tangan dulu aja lah. Ini pastanya udah punya ganti juga ini kayak gini, tapi ini buat tes dulu ya. Untuk saya mau cek kipasnya itu berputar atau tidak di kalau di kondisi CPU-nya itu panas ya prosesornya. Ini seharusnya nanti panas ya kalau kita pasang pasta seperti ini. Ini pasta yang udah keras. Ini udah waktunya ganti. Ini kita coba dulu nggak apa-apa. Untuk tes saja. Ini untuk pastinya kita harus cek depan belakang ya. Kalau fan yang baru biasanya bisa langsung tek gitu. Karena posisi di sini harus pas ya, supaya nggak patah. Mana ini? Oke, ini udah masuk untuk penguncian di sini dan kita akan putar penguncian di bagian sebelah sini. Oke, ini agak susah karena saya harus sambil pegang kamera ya. Tapi secara teori dan prakteknya nanti kira-kira seperti ini. Kita tekan dari sisi yang berlawanan. Kita putar dulu bagian sini. Tuh agak susah ya kalau pegang
kamera. Oke. Harus sisi yang tepi yang sebelah sini kita kunci. Harusnya berbarengan ya. Kalau susah ya satu-satu. Ya setelah itu kita cek lagi. Oke, ini kurang ya yang sini. Oke. Yang ini kurang. Ndelesep itu kurang. Nancap ke dalam ya. Kita akan kunci dulu. Lepas dulu kuncinya. Ini susah sekali ya. Kita tekan lagi. Dan kita kunci. Oke. Kita lihat. Oke. Ini udah ya. Dan kita akan coba nyalakan CPU-nya. Kita tes lagi teman-teman. Sekarang kita akan coba nyalakan CPU-nya. Dan untuk monitornya ini saya ganti pakai yang ini ya, karena monitor yang sebelumnya saya pakai itu saya gunakan untuk di atas ya, untuk keperluan servis dan tes game juga, untuk keperluan servis juga ya. Jadi saya ganti pakai monitor yang ini nggak apa-apa. Ini memang monitor kondisinya minus tetapi masih bisa dipakai. Kalau nanti tidak bisa menunjukkan gambar, kita akan ganti lagi pakai monitor yang lain. Terus sekarang kita akan tes dulu, kita nyalakan. Dan kondisinya bunyi pip panjang. Untuk fan prosesornya berputar ya, jadi kemungkinan untuk fan prosesor yang sebelumnya itu rusak ya. Oke, kita akan coba fix dulu. Pip panjang ini biasanya RAM juga masalahnya. Oke, kita matikan dulu. Kita coba lepaskan RAM, dan untuk lebih amannya kita harus lepaskan kabel powernya juga untuk menghindari, kalau saya menghindari kesetrum ya, atau strum listrik ya. Berat. Wah. Kita lepaskan RAM-nya, kita lebih enak tidur begini aja. Oke. Kita lepaskan RAM-nya. Lalu kita pasang kembali. Dan kita akan coba nyalakan lagi CPU-nya. Pasang dulu kabelnya. Ya, coba nyalakan, semoga nggak bunyi bip lagi ya. Kurang lancet. Nah, coba nyalakan. Kipasnya berputar dan kita lihat BIOS-nya. Oke, kita lihat BIOS-nya. Untuk fan-nya, suhunya sudah turun drastis daripada yang kemarin ya. Kemarin sampai 98, kalau tidak salah ini 52. CPU fan speed-nya hanya 1200-an rpm. Oke. Jadi sebelumnya saya tes kipas itu biasanya dia ada jalur 5 volt dan 12 volt ya. Kalau saya tidak salah ingat, kalau saya salah ingat mohon maaf ya teman-teman. Dan saya sempat cek juga kalau ke sebuah fan prosesor dia bisa mengeluarkan tegangan 5 volt atau 12 volt. Itu biasanya normal. Dan untuk dua buah fan-nya tadi itu saya cek untuk 5 voltnya itu bisa keluar semua, tetapi saya masih curiga kalau fan yang lama itu rusak ya. Jadi saya coba pasangkan fan yang baru, dan ini bisa berputar. Saya rasa fan yang lama itu rusak, jadi saya itu ganti pakai yang baru ini ya. Oke, wah ini makin rusak ya monitor saya.
Jadi ini monitor yang minus, tapi kalau saya pribadi nggak masalah selama masih bisa dipakai, kita pakai saja. Ini nanti saya coba cek untuk suhunya ya. Kalau nanti panas kita perlu cek kembali, recheck ulang mana yang error. Untuk sekarang kita tunggu dulu suhunya. Ini 60 derajat. Kalau kita tutup, makin panas ya. Kita coba tutup. Tutupnya yang mana? Yang ini. Jadi prosesor Intel itu biasanya nggak panas-panas amat ya. Jadi kisaran 50-an derajat atau 60 ya. Beda dengan AMD, biasanya AMD lebih panas. Ini 61. Kita tunggu saja. 62. Oke, saya akan skip. Kalau nanti naik akan saya videokan. Kalau tidak naik, kita lanjut ke proses perbaikan selanjutnya, yaitu kalau perlu ganti pasta kita akan gantikan, karena tadi kayaknya perlu ganti pasta. Kemudian kalau selesai kita bisa lanjut ke proses install ulang Windowsnya. Dan seperti yang sempat saya sampaikan sebelumnya, kalau untuk CPU yang ini adalah kebalikan dari CPU yang sebelumnya. Kalau CPU sebelumnya itu Windowsnya Windows 7 diganti dengan Windows 10. Kalau yang ini terinstall Windows 10 dan nanti pengennya diganti Windows 7. Dan kalau nanti misalkan kasusnya bisa mirip atau sama dengan CPU yang sebelumnya, ketika diaktifasi nggak bisa, kita coba hubungi yang punya. Kalau bisa di install Windows 10, kita install Windows 10 lagi ya. Oke, akan saya skip dulu teman-teman. Suhunya naik ke 63 derajat atau 63 Fahrenheit ya ini. Ini suhu prosesor kalau tidak salah ya, 63.